Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ke-10 tugas perpajakan 1 mata kuliah perpajakan 1, yaitu materi dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Baiklah, langsung masuk saja ke slide pertama, yaitu mengenai dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Nah, rumus untuk menghitung pajak yang terutang adalah PPN terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, jenis dan tarif dasar pengenaan pajak. Yang pertama ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Lalu penggantian. Yang kedua adalah penggantian, yaitu berupa nilai uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Selanjutnya ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan dengan ketentuan. Ketentuan ini berupa ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nilai impor sama dengan cost insurance break atau CIF dan juga ditambah bea masuk. Yang keempat ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh ekspor. Lalu yang kelima ada nilai lain. Nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya. Biaya di sini terbagi menjadi dua, yaitu biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan juga biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, pengertian biaya itu sendiri adalah Pengertian biaya itu sendiri yaitu biaya adalah besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk dan jasa. Beban pengeluaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan proses produksi hingga pemasaran. Masuk ke yang pertama, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya pengurangan penghasilan bruto juga disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya pengurangan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Lalu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang kedua, kerugian karena penjualan dan pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang ketiga ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keempat ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang kelima ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Lalu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, lalu biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, lalu sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah juga. Setelah itu kita membahas yang kedua, yaitu mengenai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti contohnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Lalu pembentukan asuransi atau pemupukan dana cadangan dengan syarat tertentu. Lalu yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. Lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan juga kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Lalu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketujuh, ada harta yang dihibahkan, bantuan dan juga sumbangan serta warisan. Kedelapan, pajak penghasilan. Kesembilan, biaya yang dibebankan kepada atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Lalu ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11, ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ini meliputi pengeluaran yang bersifat pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh-nya. Sedangkan untuk penetapan tarif PTKP pegawai penerima upah mingguan harian atau berstatus tidak aktif diatur dalam PMK nomor 102 PMK 010 2016. Tarif PTKP. Untuk tarif PTKP 2021 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 010 2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini. Yang pertama, besar PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah Rp54 juta, tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar Rp4.500.000, lalu PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp54 juta, tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedara dalam satu garis keturunan semenda atau anak angkat sejumlah Rp4.500.000, atau dengan kata lain PTKP sesuai dengan status perkawinan. Wajib pajak adalah sebagai berikut: tidak kawin atau tidak punya anak sebesar Rp54 juta, kawin Rp58.500.000, kawin dan anak 1 Rp63 juta, anak 2 Rp67.500.000, dan anak 3 Rp72 juta. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedara ini adalah yang masih garis keturunan lurus 1 derajat, yaitu ayah, ibu, dan juga anak. Lalu
tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Pemerintah menaikkan batas PTKP dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Lalu kenaikan PTKP ini merupakan salah satu stimulasi pajak yang akan mendorong konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai depresiasi. Depresiasi adalah biaya yang timbul karena penggunaan aktiva tetap atau aset tetap, fixed asset. Jadi biaya depresiasi adalah biaya yang muncul karena aset tetap yang digunakan mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas, yaitu menyusut. Biaya depresiasi atau penyusutan ini sangat berkaitan dengan perhitungan masa pakai atau masa umur dari suatu aset tetap seperti mesin yang nilai atau valuasinya terus mengalami penurunan karena penggunaan yang secara terus-menerus. Dalam akuntansi, biaya depresiasi adalah bersifat tetap alias tidak setelah dikurangi atau dicatat sebagai biaya maka tak bisa dikembalikan ke nilai aslinya karena ia telah menyusut. Selain itu, biaya depresiasi adalah biaya yang hanya ditunjukkan untuk aset tetap yang berwujud dan tidak bisa dikenakan untuk aset tetap yang tidak berwujud. Selain mesin, beberapa contoh asetnya seperti gedung, alat kerja, dan juga kendaraan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi depresiasi ada dua, yaitu harga perolehan, yakni yang meliputi harga pembelian, biaya pengiriman, pajak, biaya pemasangan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, nilai residu. Nilai residu adalah nilai dari aset ketika sudah tak lagi digunakan, perkiraan dan masa manfaatnya. Untuk rumus dan contoh perhitungan depresiasi yaitu sebagai berikut. Rumusnya adalah biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi umur ekonomis. Contohnya, sebuah perusahaan membeli kendaraan truk seharga 600 juta rupiah dengan masa pakai 5 tahun dan setelah dipakai 5 tahun nilai terus sudah turun menjadi 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini merupakan nilai residunya. Maka biaya penyusutan per tahunnya dicatat adalah sebesar 100 rupiah. Maka biaya penyusutan per tahunnya yang dicatat adalah sebesar 100 juta rupiah. Didapat dari 600 juta tadi dikurangi dengan 100 juta kemudian dibagi 5 tahun, yaitu 500 juta dibagi 5 tahun, maka dapatlah nilai penyusutannya yaitu 100 juta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amortisasi. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan hutang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contohnya sederhana dari pembayaran Contoh dari pembayaran amortisasi ini seperti pembayaran tagihan bulanan, pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, dan juga pinjaman KPR rumah, dan lain-lain. Prosedur pembayaran amortisasi pun mempunyai perhitungan khusus tersendiri, tapi yang pasti angka cicilan atau pembayarannya harus lebih besar daripada pokok pinjaman, serta beban bunga yang harus ditanggung pihak pinjaman. Jadi nilai amortisasi ini lambat laun akan terlunasi pada setiap pembayaran angsuran. Fungsi amortisasi ini adalah sebagai refleksi terhadap nilai penjualan kembali dari aset tidak berwujud. Contohnya adalah ketika melakukan pinjaman dengan harga cicilan tertentu, maka akan bisa diketahui bahwa nilai amortisasinya adalah sebanyak jumlah cicilan yang wajib dibayarkan tersebut. Namun untuk memahami pengertian amortisasi, kita juga perlu memahami istilah dana amortisasi. Dana amortisasi ini adalah
Suatu upaya pengumpulan dana atau kas secara berkala untuk bisa melunasi beban amortisasi pada periode tertentu, sehingga perusahaan akan mampu membayar tagihan dari biaya amortisasi yang sedang berlangsung. Jadi bisa disimpulkan bahwa amortisasi ini dilakukan untuk mencerminkan atau merefleksikan nilai jual kembali pada suatu aset tertentu, sehingga nilai jualnya bisa diketahui dan perusahaan bisa mendapat keuntungan dari adanya amortisasi ini. Hubungan antara amortisasi dan depresiasi, keduanya juga memiliki fungsi yang bisa dikaitkan. Jika fungsi dari amortisasi adalah sebagai refleksi atas nilai aset perusahaan ketika hendak dijual kembali, maka fungsi depresiasi adalah agar pihak perusahaan mampu menerima dan memelihara pendapatan pada bulan harta tertentu, sehingga amortisasi dan depresiasi sama-sama berfungsi dalam merubah nilai aset perusahaan pada jangka waktu lama. Amortisasi dan depresiasi pun mempunyai keterkaitan pada proses pelaksanaannya. Keduanya bisa dilakukan oleh pihak perusahaan pada bulan terjadinya pengeluaran. Artinya, amortisasi dan juga penyusutan memang tidak mampu dipisahkan. Untuk itu tidak heran banyak orang yang menilai keduanya mempunyai arti yang sama dan banyak orang yang juga bingung untuk membedakan keduanya. Contoh amortisasi ini yaitu ketika suatu perusahaan memiliki dana pinjaman sebanyak 10 juta rupiah dan harus diangsur setiap tahun sebanyak Rp750.000. Berdasarkan studi kasus ini bisa dipahami bahwa pihak perusahaan mengamortisasi pinjaman sebanyak Rp750.000 setiap tahunnya. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya mengenai materi ke-10 kali ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.